Oke teman-teman, balik lagi di channel Krisna Adityo. Sorry banget audionya kayak begini karena mic-nya lagi rusak. Jadi kita menggunakan mic built-in dari kamera aja ya teman-teman, sementara doang. Di sini Mas Kris akan membahas seputar tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua yang menarik untuk dijawab dan pastinya mengedukasi teman-teman yang lain ya. Nah, terima kasih udah ngasih pertanyaan di kolom komentar video-video channel Krisna Adityo. Dan ada beberapa info yang menarik yang menurut Mas Kris bisa Mas Kris share ke teman-teman semua. Yuk, simak terus videonya dari awal sampai habis. Jangan skip-skip. Oke, kita mulai dari infonya dulu. Buat teman-teman yang dulu mengantongi nomor Mas Kris, nah sekarang nomor Mas Kris sudah baru ya. Jadi nomor itu sudah tidak dipergunakan lagi. Nah, buat teman-teman piano badis, silahkan kontak nomor yang ini. Tapi badis-badis yang baru, yang register bulan-bulan ini, nomornya masih sama ya. Karena baru bisa syuting sekarang, Mas Kris baru bisa set memberikan share ke teman-teman semua. Intinya adalah nomornya dijadikan satu buat nanti masuk ke grup lagi juga pakai nomor yang baru. Jadi grupnya nanti kita akan bikin baru ya teman-teman ya grupnya. Kemudian buat entry register ke Piano Badis kursus musik online improvisasi piano juga di nomor yang sama. Ya jadi satu akses aja gitu biar gampang Mas Kris. Dan buat teman-teman, Mas Kris kemarin dapat saran, tolong dong hidupkan lagi grup Facebooknya katanya. Oke, karena ya banyak sekali requestan seperti itu. Oke, kita coba hidupkan lagi grup Facebooknya. Teman-teman bisa join di grup Facebook Piano Intrik ya teman-teman di situ, dan bisa join di situ. Kita bisa sharing-sharing di sana, kita bisa saling ya mengenal silaturahmi di sana juga teman-teman. Gitu ya. Dan buat teman-teman yang ikut mau register Piano Badis ya silahkan juga di kolom deskripsi itu juga sudah ada nomornya sama seperti nomor yang tadi. Oke, seperti itu teman-teman. Sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang menarik-menarik. Jadi gini, ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut Mas Kris bagus untuk dijawab. Sebenarnya jarang banget yang menanyakan ya, entah nggak tahu sudah paham nonton videonya. Mas Kris bersyukur banget karena teman-teman bisa memahami video-video dari Mas Kris ini, atau entah juga malu untuk bertanya atau memang malas untuk bertanya. Kita juga nggak tahu teman-teman. Tapi ada beberapa pertanyaan, salah satunya seperti ini teman-teman. Apakah menguasai tangga nada lain itu kita harus menguasai satu tangga nada dulu supaya kita bisa kuasai, baru kita pelajari tangga nada yang lain teman-teman. Nah, Mas Kris akan menjawab ini lebih merinci. Jadi untuk menguasai itu sebenarnya tidak ada batas dari kata menguasai ini. Mau menguasai bagaimanapun itu masih ada lebih-lebihnya nanti teman-teman. Artinya apa? Teman-teman kalau sudah dapat parameternya, udah nyaman mainnya di salah satu tangga nada, udah bisa chord-chord miringnya juga, artinya ya bolehlah kita mencoba tangga nada lain ya. Jadi jangan beralasan untuk belum fasih di tangga nada ini, belum juga seperti itu teman-teman. Karena tidak semua lagu ribet gitu ya. Tapi banyak lagu yang simple yang teman-teman bisa pelajari di tangga nada lain ya. Jadi artinya teman-teman memiliki kamus tangga nada yang cukup banyak ya. Walaupun lagu-lagu yang ribet teman-teman bisa hanya di satu tangga nada, tapi minimal teman-teman bisa mengetahui tangga nada lain, chord-chord yang sederhana ya, supaya pengetahuannya lebih baik, supaya teman-teman tingkat musikalitasnya lebih baik gitu ya. Jarinya, posisi jarinya juga menjadi lebih baik ya. Secara otomatis dia akan adjusting dengan tangga nada baru gitu. Dan teman-teman sering melatih itu, semakin sering lagi berlatih tangga nada baru, berarti teman-teman semakin baik kemampuan dalam musikalitasnya, dan juga untuk ngulik-ngulik lagunya tuh gampang. Oh mainnya di mana, oke nggak masalah. Jadi nggak ada permasalahan tangga nada gitu ya. Nah yang kedua ini sering banget Mas Kris dapat pertanyaannya. Ini Mas Kris nggak sebutin siapa yang nanya ya, karena banyak yang nanya kayak gini. Kalau nyebutin satu-satu Mas Kris mesti melihat handphone ini dan mesti melihat deket-deket begini karena matanya agak error ya teman-teman. Matanya Mas Kris ini nggak bisa lihat, jadi
agak susah kalau untuk lihat-lihat handphone yang seperti ini. Jadi Mas Kris menghafal aja, masukin di kepala, Mas Kris keluarin di sini pertanyaan-pertanyaannya. Pertanyaannya ini adalah, Mas, untuk pemula pakai piano yang mana? Ini pertanyaan yang paling banget ditanyakan ke Mas Kris. Oke, gini, kalau teman-teman Sultan ya beli yang paling mahal, yang paling panjang pianonya, nah itu pasti bagus, durability-nya bagus. Ya, tapi kalau teman-teman dengan budget yang pas, yang paling Mas Kris tekankan adalah pas di kantong dulu harganya, ya, pas di kantong. Kemudian udah tahu harganya pas di kantong, teman-teman kan milih nih. Kalau teman-teman berbicara merek ya, mau mereknya Casio, mau mereknya Yamaha, Korg, Roland, apapun itu bagus semua menurut Mas Kris ya. Artinya apa? Artinya aksesnya mudah dulu. Di kotanya teman-teman, misalnya teman-teman tinggal di Palembang, di Medan, atau di Manado, atau di Balikpapan gitu ya, yang teman-teman mencarinya di luar-luar pulau lebih baik dikurangi. Jadi cari yang ada di situ dulu aja dulu teman-teman ya. Kira-kira ada unitnya apa, ya udah itu yang dipakai ya, yang penting budgetnya pas ya. Mau brandnya apapun budgetnya pas nggak masalah. Kriterianya apa kalau piano digital? Teman-teman bisa ngecek nih ya, posisi hammernya itu masih bagus, membalnya masih bagus, suaranya masih bagus, nggak lecet-lecet lah. Teman-teman bisa lihat videonya Mas Kris itu di channelnya Mas Krisnadi itu, bagaimana cara memilih piano digital bekas, udah ada ya teman-teman. Silahkan lihat di situ ya. Sekali lagi pas di kantong, kemudian bisa teman-teman teman-teman bisa enjoy di situ, bisa untuk merek apapun nggak masalah ya, mau merek apa aja boleh gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini menarik, apa sih hubungannya antara mode scales dengan scales mayor dan minor teman-teman? Scales mayor dan minor ini adalah scales yang wajib teman-teman ketahui, tapi kalau mode scales adalah scales yang ditata khusus untuk mempermudah teman-teman mempelajari karakter dari musik-musik tertentu atau musik-musik jazz. Jadi mode scales ini tidak hanya untuk jazz, tapi juga untuk masuk ke musik-musik tertentu. Seperti Phrygian itu kita bisa masuk ke scales yang sedikit Arabic ya, atau Lydian, misalnya Lydian ya. Lydian itu bisa masuk ke scales lebih ke Celtic atau ke Irish musik. Itu bisa aja ya, tergantung dari teman-teman bagaimana nanti cara belajarnya. Intinya adalah untuk mempermudah belajar, hubungannya itu. Nah, pertanyaan berikutnya, apa sih bedanya main piano dan organ? Nah, ini ada salah satu orang yang nanya seperti ini, walaupun nggak banyak, tapi ada yang nanya. Organ itu menurut benaknya Mas Kris adalah alat ya, atau instrumen yang dia pecah tuh. Dia punya keys ya, separuh di atas, separuh di bawah ya. Range yang middle high di atas, middle low di bawah. Kemudian di bagian bawahnya lagi teman-teman ada pedal kaki ya. Pedal kaki itu juga ada 13 ya, dimulai dari C sampai C atas tuh. Teman-teman bisa memainkan pedal-pedalnya itu. Nah, ini biasa digunakan untuk perayaan Ekaristi di gereja Katolik ya. Di gereja Katolik. Kalau di gereja Kristen Mas Kris jarang nemu tuh, biasanya digital piano atau keyboard aja kalau di gereja-gereja Kristen. Tapi kalau di gereja Katolik ini instrumen yang wajib ada di situ, teman-teman ya. Jadi itu bedanya. Empuk juga dia punya touch-nya tuh empuk banget. Jadi kalau misalnya teman-teman dari main piano, main organ tuh suka kepleset gitu ya. Tapi kalau piano yang nggak ada kayak begituan, piano ya yang seperti di piano elektrik itu, itulah piano ya teman-teman. Ada digital piano, ada piano akustik gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya menarik juga teman-teman. Jadi aku pernah sering latihan penjarian teman-teman. Untuk tangan kanan untuk main finger switch sih oke-oke aja, tapi untuk tangan kiri kenapa susah ya? Bagaimana solusinya? Padahal latihannya itu bareng-bareng terus antara tangan kanan dan tangan kiri. Oke, gini teman-teman. Biasanya orang-orang itu tangan kirinya itu
jarang difungsikan ya, kecuali teman-teman kidal, kebalikan, tangan kanannya itu yang agak sedikit sulit. Artinya apa? Teman-teman tambahin porsi latihannya di bagian tangan yang sulit itu. Misalnya susah di bagian tangan kiri nih, agak sedikit ribet nih, agak sedikit keselimpet nih, speednya nggak dapet nih, ya udah di situ aja terus. Tangan kanannya agak sedikit libur dulu, jadi diliburin dulu tangan kanannya, latihannya kiri aja terus, kiri terus ya. Kalau dicampur di tangan kanan malah nggak bekerja nanti. Karena apa? Karena fokusnya kita adalah di dua tangan ini, dan pastinya kalau di dua tangan ini pasti tangan kanan akan lebih mudah mendapatkan aliran gelombang yang kita bisa masukin dari otak ke tangan kanan ini akan lebih mudah gitu teman-teman. Sedangkan di kiri ini kita mikir-mikir, jadi fokusnya kebagi gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau latihan supaya tangan kirinya bisa lebih pasti lagi, ya kirinya aja dilatih, kanannya nggak usah gitu ya. Kalau teman-teman kidal ya kanannya aja yang dilatih, kirinya nggak usah gitu ya. Simple aja teman-teman. Oke, pertanyaan-pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah stay di channel Krisna Adityo ini teman-teman. Kalau ada saran-saran, kalau ada request materi, silahkan ya, silahkan di kolom komentar atau add IG-nya Mas Kris @krishna_adityo. Dan buat teman-teman yang mau ikut kursus piano online, improvisasi piano ya, silahkan cek di kolom deskripsi di bagian Piano Buddies. Kita ketemu di kesempatan berikutnya, sehat selalu dan salam harmonis.